Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tirta Wicaksona Aji dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membacakan resumen dari buku yang berjudul Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 karya dari Dr. Sukmono. Di sini ada beberapa bagian. Bagian pertama yaitu menjelaskan ke manusia dan kebudayaan. Bagian kedua menjelaskan zaman Paleolitikum sampai dengan Megalitikum. Manusia dan kebudayaan. Manusia itu dipandang dari sudut ilmu hayat. Banyak sekali persamaan adanya dengan binatang. Bahkan dalam ilmu itu manusia dimasukkan juga dalam golongan binatang, ialah golongan mamalia atau binatang menyusui. Dalam golongan binatang, yaitu dari mamalia, itu ada segolongan yang tingkatnya menurut ukuran kecerdasan otaknya lebih tinggi dari lain-lainnya. Golongan ini dinamakan primat. Primat ini bertingkat-tingkat pula, dan yang menduduki tingkat tertinggi adalah jenis-jenis kera, antropoida atau kera manusia dan manusia. Segala ciptaan manusia ini yang sesungguhnya hanyalah hasil usahanya untuk merubah materi untuk serta susunan baru kepada pemberian Tuhan sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Itulah yang dinamakan kebudayaan. Maka pada hakikatnya kebudayaan itu mempunyai dua segi, bagian yang tak dapat dipisahkan hubungannya yang satu sama lain, yaitu segi kebendaan yang meliputi segala benda buatan manusia sebagai perwujudan dari akalnya. Hasil-hasil ini dapat diraba. Segi kerohanian terdiri atas alam pikiran dan kumpulan perasaan yang tersusun teratur. Keduanya tak dapat diraba, hanya penjemaannya saja dapat difahami dari keagamaan, kesenian, kemasyarakatan, dan sebagainya. Dari uraian di atas dapatlah nyata bahwa manusia dan kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang erat sekali. Tak mungkinlah kedua-duanya itu dipisahkan. Ada manusia, ada kebudayaan. Tidak akan ada kebudayaan jika tidak ada penduduknya, ialah manusia. Masyarakat itu berlangsung terus karena senantiasa timbulnya anggota-anggota baru yang dilahirkan di dalam masyarakat itu. Kemudian dilatih, diajar, dididik untuk menjadi anggota masyarakat itu juga. Itu masih saja berlangsung selama masyarakat masih tetap ada sebagai penduduknya. Selama itu pula kebudayaan pun terus berlangsung. Hanya manusia dengan kepandaian yang telah didapat dari masyarakat dan dengan akalnya tidak berhenti-henti dengan usahanya untuk memperbaiki kedudukannya di dalam alam sekitarnya sesuai dengan kebutuhan serta keadaan pada sesuatu waktu. Sudah kita ketahui bahwa kebudayaan itu selalu berubah-ubah, lebih juga ada sebab dari luar. Maka perubahan dalam kebudayaan itu mungkin sangat benar dan luas, sehingga timbul kebudayaan baru. Pergolakan analisis asing oleh kebudayaan yang kena pengaruh itulah yang menentukan corak baru itu dan perkembangan selanjutnya. Kalau zaman prasejarah kita ambil sebagai satu zaman, maka zaman sejarah negeri kita dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu zaman purba, zaman madya, dan zaman baru. Demikianlah maka sejarah kebudayaan Indonesia seluruhnya dapat dibagi menjadi 4 masa. Zaman prasejarah, sejak
dari permulaan adanya manusia. Zaman purba sejak dari datangnya pengaruh India. Zaman Madya sejak dari datangnya agama dan pengaruh Islam menjelang akhir zaman Majapahit sampai akhir abad ke-19. Zaman baru atau disebut dengan modern sejak manusia anasir-anasir barat teknik modern pada kira-kira tahun 1900 sampai dewasa sekarang. Masuk ke bagian 2 yaitu prasejarah. Tarik bumi dalam mempelajari sejarah kebudayaan kita mulai dengan permulaan. Sekali kita mulai dengan kebudayaan yang tertua. Seperti kita ketahui, kebudayaan itu merupakan kesatuan yang tak dapat terpecah. Dengan manusia, kebudayaan itu merupakan kesatuan yang tak dapat terpecah hingga manusia. Kebudayaan itu hanya ada pada manusia saja. Menurut geologi, yaitu ilmu yang mempelajari kulit bumi, maka waktu sejak terjadinya dunia sampai kini itu dibagi menjadi atas zaman-zaman sebagai berikut. Arkaikum, zaman tertua, berlangsung kira-kira 2.500 juta tahun. Paleozoikum, zaman hidup tua. Dalam zaman ini yang berlangsung kira-kira 340 juta tahun. Sudah nyata ada hidup mulai dari binatang-binatang terkecil yang tak bertulang punggung sampai pada jenis ikan dan permulaan amfibi dan reptil. Mesozoikum, zaman hidup pertengahan, juga dinamakan zaman sekunder, berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Selama zaman ini hidup berkembang dengan sangat pesat, jumlah bangsa ikan, amfibi dan reptil semakin banyak. Neozoikum atau Kainozoikum, zaman hidup baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun lalu sampai kini. Zaman ini dibagi atas zaman tertier dan zaman kuarter. Tertier baru dan zaman tertier ini binatang-binatang menyusui berkembang dengan sepenuhnya, sedangkan bangsa reptil raksasa lambat laut lenyap. Kuarter zaman ini adalah yang terpenting bagi kita karena sebagai pendapat umum telah diterima bahwa waktu itu mulailah ada manusia. Batas-batas prasejarah. Dari ikhtisar pembagian zaman di atas sudah dijelaskan bahwa meskipun belum dapat ditemukan sepati-patisnya, dapat dikatakan bahwa manusia itu pertama kali dilahirkan dalam tingkat pertama. Tentu saja manusia itu masih sangat bersahaja dalam segala-segalanya, tetapi hasil usahanya untuk memperlengkapi dirinya yang serba kekurangan itu dalam mempertahankan hidupnya sudah berarti hasil kebudayaan. Mengenai keterangan tertulis itu adalah mungkin oleh karena bangsa itu mendapatkan tulisan dan meninggalkan keterangan tentang dirinya. Mungkin pula oleh karena berhubungan dengan bangsa-bangsa lain yang lebih tinggi peradabannya yang kemudian meninggalkan keterangan-keterangan tertulis tentang bangsa itu juga. Pembagian zaman dan prasejarah. Sebagaimana telah kita ketahui, pembagian zaman dan prasejarah bumi didasarkan atas geologi. Nyata pula bahwa prasejarah hanyalah meliputi zaman terakhir saja dari perkembangan pembagian itu, yaitu mulai dari zaman kuarter. Zaman ini dibagi dalam diluvium dan aluvium. Tentu saja dari benda-benda buatan manusia itu hanya sebagian kecil saja yang sampai kepada kita, ialah yang dibuat dari bahan yang kekal seperti batu dan logam. Maka atas benda-benda peninggalan itu pasti dibagi menjadi zaman batu, waktu belum dikenal dan alat-alat utama sekali dibuat dari batu. Zaman batu itu dibagi menjadi 3, yaitu Paleolitikum atau zaman batu tua, Mesolitikum atau zaman batu tengah, Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman logam, waktu orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam yang ternyata lebih kuat dan lebih mudah dikerjakan daripada batu.
Zaman organik ini dibagi atas zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Paleolitikum seperti kita ketahui dari lapisan bumi Pleistosen terdapat sisa-sisa jenis manusia tertua yang dalam beberapa hal agak berbeda dari jenis-jenis manusia sekarang. Karena itulah maka ada cabang ilmu pengetahuan tersendiri yang khusus mempelajarinya, ialah paleontologi. Dalam ilmu ini ditelitilah bagaimana jalannya perkembangan manusia, terutama jasmaninya pada zaman yang telah beberapa ratus ribu tahun lampau itu. Zaman Paleotosen itu berlangsung kira-kira 600 juta tahun. Selama zaman ini pula lah berlangsungnya Paleolitikum atau zaman kebudayaan batu tua dari lapisan bumi Pleistosen. Itu mulailah terdapat bekas-bekas dari manusia dan kebudayaan. Jenis-jenis manusia pertama. Bekas-bekas manusia ditemukan dari lapisan bumi Pleistosen, terdapat di berbagai tempat di dunia. Di Indonesia sampai kini ditemukannya baru di Pulau Jawa. Dalam hal ini negeri kita menduduki tempat yang luar biasa pentingnya pula dari sudut internasional. Oleh karena fosil-fosil manusia yang ditemukan di sini ternyata berasal dari segala zaman Pleistosen. Temuan pertama di Indonesia yang boleh dikata menjadi pangkal penyelidikan selanjutnya adalah temuan Pithecanthropus erectus bangsawan dalam tahun 1890 oleh E. Dubis di dekat Rinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo tak jauh dari Ngawi, Madiun. Mula-mula didapatkan sebagian dari tulang rahang, hal mana menyebabkan dilakukannya penyelidikan lebih mendalam di lapisan bumi daerah itu. Dari tahun 1936 sampai 1941 distrik von Keuvel itu daerah sepanjang lembah Kali Solo. Dalam tahun 1939 didapatkan sebuah fosil tengkorak kanak-kanak di dekat Mojokerto, terutama dari tempat-tempat giginya dapat dikira-kirakan bahwa yang empunya belum melewati umur 5 tahun. Meskipun besar sekali dugaan von Koenigswald bahwa tengkorak tadi berasal dari anak Pithecanthropus, ia masih sangat berhati-hati dalam mengumpulkannya pendapatnya. Maka sementara itu dinamakan makhluk itu Homo mojokertensis. Kebudayaan pertama. Hasil kebudayaan yang tertua di Indonesia ialah ditemukan di sekitar daerah Pacitan dan Ngandong. Maka menurut nama kedua tempat temuan itu, kebudayaan Paleolitikum dibagi atas kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan dalam tahun 1935 di dekat Pacitan oleh von Koenigswald ditemukan sejumlah alat-alat batu. Alat-alat semacam yang ditemukan itu biasa dinamakan kapak genggam, yaitu alat serupa kapak tetapi tidak bertangkai. Di permukaannya ialah dengan digenggam dalam tangan. Kebudayaan Ngandong di sekitar daerah Ngandong dan Sidoarjo dekat Ngawi, Madiun didapatkan banyak alat-alat dari tulang di samping kapak-kapak genggam dari batu. Ada di antaranya yang dibuat dari tulang binatang menjadi semacam alat penusuk, berarti ada yang dari tanduk rusa. Menurut penyelidikan geologi, kepulauan kita mulai terjadi dalam pertengahan zaman tertier. Bentuk pulau-pulau itu sangat berlainan dari keadaan sekarang. Pulau Jawa hanya terdiri atas tanah pegunungan Priangan sekarang dan daerah Gunung Sewu atau pantai selatan Jawa Tengah saja dan merupakan semacam jazirah Asia Selatan.
Selanjutnya yaitu Mesolitikum. Manusia Paleolitikum masih rendah sekali tingkat peradabannya. Hidupnya mengembara sekali sebagai pemburu, tangkap ikan, dan pengempul. Bahan-bahan makanan seperti buah-buahan, jenis-jenis ubi, keledai, dan bahan makanan lainnya. Jadi sebanyak-banyaknya hanya mengumpulkan saja makanan apa yang ia dapati dari alam. Zaman Paleolitikum berlangsung sangat lama sekali, kira-kira 600.000 tahun. Seakan-akan nampaklah betapa berat sulit lagi ulutnya perjuangan manusia untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang sebenarnya. Setelah Paleotosen berganti dengan Holosen, kebudayaan Paleolitikum tidak begitu saja lenyap, melainkan masih terus berlangsung, kecuali mengalami perkembangan selanjutnya. Di Indonesia, kebudayaan Paleolitikum itu mendapat pula pengaruh baru dengan mengalirnya arus kebudayaan baru dari daratan Asia yang membawa coraknya sendiri. Kebudayaan baru yang timbul itu dinamakan Mesolitikum. Alat-alat dari tulang dan juga flakes yang didapatkan dan zaman Paleolitikum mengambil bagian penting di dalam zaman Mesolitikum. Salah satu cara istimewa dari Mesolitikum ialah adanya peninggalan-peninggalan yang disebut dengan perkataan Demark, Dunkelmodinger, atau dapur moding sampah. Jadi artinya sebetulnya sampah-sampah dapur. Didapatkannya di sepanjang pantai Sumatera Timur Laut, di antara Langsa di Aceh dan Medan. Beberapa puluh kilometer dari laut sekarang, tetapi dahulunya di tepi pantai atau garis pantai berubah-ubah. Tempat penemuan kedua dari kebudayaan Mesolitikum adalah Abryssos, ialah gua yang dipakai sebagai tempat tinggal. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap hujan yang panas. Di dalam dasar gua-gua itu didapatkan banyak peninggalan kebudayaan dari jenis Paleolitikum sampai permulaan Neolitikum, tetapi terbesar dari zaman Mesolitikum. Penyelidikan akan persebaran kampak Sumatera dan kampak pendek membawa kita ke daerah Tonkin di Indochina. Di sana ditemukan pusat kebudayaan prasejarah, ialah di Benua Bason dan di daerah Hobbit yang letaknya berdekatan. Alat-alat yang ditemukan di situ menunjukkan adanya suatu kebudayaan yang sudah kita kenal sebagai Mesolitikum. Kapak-kapak yang dikerjakan secara kasar terdapat di samping kapak-kapak yang sudah diasah tajamnya. Di antara kapak-kapak itu ada banyak plus atau kapak Sumatera, dan kapak pendek pun alat-alat dari tulang ditemukan juga. Dari daerah Priangan terkenal suatu dongeng yang menceritakan bahwa daratan tinggi Bandung dahulu kala adalah suatu telaga. Penyelidikan geologi oleh von Koenigswald membenarkan cerita itu. Garis tinggi 725 meter yang melewati Padalarang, Bandung Utara, Cicalengka, Banjaran, Sureang sampai ke sebelah barat Gililin dahulunya adalah garis tepi danau itu. Sudah dikatakan bahwa di Eropa banyak didapatkan hasil-hasil kesenian yang menurut para ahli berasal dari zaman akhir Paleolitikum. Di negeri kita, tanda-tanda akan adanya kesenian baru ditemukan dalam zaman Mesolitikum. Di antara alat-alat batu yang ditemukan di Dunkelmodinger ada dua buah kapak yang diberikan hiasan. Yang satu digambar dengan garis-garis sejajar dan yang lain dengan semacam gambar mata. Apakah gambar itu dinamakan sebagai tanda persorangan belaka ataukah sebagai hiasan? Tak dapatlah kita ketahui, tetapi hanyalah bahwa gambar-gambar itu dapat kita anggap sebagai permulaan kesenian. Selanjutnya ada zaman Neolitikum.
Sampai kini temuan-temuan dari zaman Paleolitikum boleh dikatakan hanya terbatas kepada daerah Sumatera Selatan dan Jawa Tengah dan Timur saja di sepanjang Bengawan Solo. Mesolitikum terutama ditemukan bekas-bekasnya di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ada juga beberapa pebbles ditemukan di dekat Kandangan, Kalimantan Selatan. Sebaliknya, Neolitikum adalah kebudayaan yang pertama boleh dikata tersebar di seluruh kepulauan kita. Maka tak salahkah dikatakan bahwa kebudayaan inilah yang menjadi dasar sesungguhnya dari kebudayaan Indonesia sekarang. Meskipun tentu saja anasir-anasir Paleolitikum dan Mesolitikum yang ikut serta membentuk dasar itu tak dapat diabaikan. Apa dikatakan bahwa Neolitikum itu adalah suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Revolusi itu sudah didapati benihnya di dalam zaman Mesolitikum, tapi baru benar-benar meletus dengan hebatnya pada zaman Neolitikum, beserta dengan datangnya arus kebudayaan baru lagi yang jauh lebih tinggi di tingkatannya. Menurut alat-alatnya yang ditemukan dan menjadi corak khusus Neolitikum Indonesia dapat dibagi dalam dua golongan besar, yakni kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong, yang masing-masing memiliki arus kebudayaan tersendiri. Untuk negeri kita yang pertama itulah yang terpenting sekali, sehingga seiring Neolitikum Indonesia itu disamakan begitu saja dengan kebudayaan kapak persegi. Benda-benda lainnya, kecuali alat-alat kerja seperti kapak pacul, tarah, beliung, dan sebagainya, banyak juga didapatkan berbagai barang lainnya yang dapat menanggal lembagnya gambaran kita tentang peradaban Neolitikum, yaitu seperti perhiasan, pakaian, tembikar. Masuk ke zaman selanjutnya, yaitu zaman logam. Sudah kita ketahui bahwa kebudayaan-kebudayaan prasejarah yang dibenda-bendakan menurut bahan alat-alatnya dapat dibagi dalam dua bagian besar, yakni zaman batu dan zaman logam. Zaman batu yang termuda ialah zaman Neolitikum, maka zaman selanjutnya ialah zaman logam. Perlu ditegaskan lagi bahwa dengan dimulainya zaman logam tidaklah sekali-kali mendadak berakhirnya zaman batu itu. Jelasnya, dalam zaman logam masih pula terdapat alat-alat dan perkakas batu. Bahkan pun sekarang zaman atom barang-barang rumah tangga dari batu masih terdapat. Maka sesungguhnya lah nama zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa dewasa itu logam telah dikenal dan digunakan orang untuk bahan membuat alat-alat yang diperlukan. Hasil-hasil yang terpenting dari kebudayaan perunggu negeri kita adalah kapak corong dan nekara. Kapak corong di Eropa dan zaman kebudayaan yang dihasilkan kapak-kapak tembaga yang masih sangat menyerupai kapak batu. Bentuk dari wujud kapak-kapak tembaga itu tidak berbeda dari kapak batu. Bahkan sering terdapat tanda bahwa sengaja orang berusaha untuk melupakan tembaga itu dengan batu. Nekara adalah semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atasnya tertutup. Jadi dapatlah kira-kira disamakan dengan dandang di telungkupnya. Di antara nekara-nekara yang ditemukan di negeri kita hanya beberapa sajalah yang utuh, bahkan yang banyak berupa pecahan-pecahan belaka. Selanjutnya yaitu Megalitikum, yang dimaksudkan dengan kebudayaan Megalitikum ialah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar saja untuk mendapat bentuk yang diperlukan. Sudah kita ketahui bahwa dengan dimulainya zaman logam tidaklah berakhir zaman batu. Pun dalam zaman logam orang masih terus menggunakan batu sebagai bahan.
maka sesungguhnya lah megalitikum ada kebudayaan batu besar. Itu bukanlah membawa arti timbulnya kembali zaman batu sesudah zaman logam. Memang megalitikum itu akarnya terdapat dalam zaman neolitikum, tetapi baru berkembang sebetul-betulnya dalam zaman logam. Adapun hasil-hasil terpenting dari kebudayaan megalitikum adalah menhir. Rupanya seperti tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan dan melambangkan arwah nenek moyang sehingga menjadi benda pujaan. Dolmen merupakan seperti meja batu berkakian menhir. Ada dolmen yang menjadi tempat saji dan permujaan kepada nenek moyang. Ada pula yang di bawahnya terdapat kuburan. Sarkofagus atau keranda bentuknya seperti palung atau lesung tetapi mempunyai tutup. Kubur batu sebelumnya tak berbeda dengan peti mayat dari batu. Keempat sisinya berdindingkan papan-papan batu. Begitu pula alas dan dinding atasnya dari papan batu. Budaya dari keranda ialah bahwa keranda itu adalah suatu buah batu besar yang dicekungkan bagian atasnya seperti lesung dan dibuatkan tutup batu tersendiri. Sedangkan kubur batu merupakan peti yang papan-papannya lepas satu dari lainnya. Punden berunda-unda, yaitu bangunan pemujaan yang tersusun bertingkat-tingkat. Dilihat dari samping berupa tangga. Arca-arca diantaranya ada yang mungkin melambangkan nenek moyang dan menjadi pujaan. Masuk ke bab terakhir, yaitu kebudayaan Indonesia menjelang zaman prasejarah. Setelah kita mengikuti perkembangan kebudayaan Indonesia selama zaman prasejarah, dapatlah sekarang sebagai penutup untuk zaman ini kita tinjau secara sekali kebudayaan ini di negeri kita menjelang zaman sejarah, sewaktu menghadapi pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha yang dari India datangnya. Dari teori Kerr dan teori von Hinigolder sudah kita ketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Austronesia yang mulai datang di kepulauan kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Ialah dalam zaman yang kita kenal sebagai Neolitikum. Mungkin itu saja resumen dari buku yang berjudul Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1 karya Dr. R. Sukmono.